Mari kita meneruskan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Video ini mengenai pasal 19 ayat 38 sampai 39. Di dalam ayat 38 sampai 42 kita membaca mengenai persiapan untuk penguburan Tuhan Yesus Kristus dan penguburan itu sendiri. Tetapi video ini hanya mengenai ayat 38 dan 39 mengenai persiapan untuk penguburan itu. Ya, supaya video tidak terlalu panjang. Pasal 19 ayat 38. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Di dalam ayat 31, kita telah membaca bahwa para pemimpin agama Yahudi hendak menurunkan ketiga mayat itu dari 3 salib itu, supaya tanah itu tidak dinajiskan. Ya, mereka minta, tetapi di sini kita membaca bahwa Yusuf adalah yang minta izin itu, dan Yusuflah yang menurunkan mayat Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak diberitahu mengapa para pemimpin agama Yahudi tidak, ya mereka minta tetapi mereka tidak menurunkan mayat itu. Kita tidak tahu, kita tidak diberitahu. Mounts menjelaskan bahwa keluarga atau kawan dari penjahat yang disalibkan dapat bayar, mungkin harus bayar untuk menerima mayat dari mereka yang disalibkan untuk menguburkan mereka secara terhormat. Dan Carson tambah bahwa hak itu tidak diperbolehkan di dalam kasus mereka yang terlibat dalam pemberontakan. Korban-korban seperti itu, ya, mayat itu tetap ada di salib sampai dimakan burung nasar. Orang Yahudi selalu mengizinkan penguburan penjenayah, tetapi karena takut pemakaman mereka dinajiskan, kadang penjenayah dikuburkan di dalam kuburan tersendiri. Ya, tetapi kecuali kawan atau keluarga terjun tangan, para penjahat yang disalibkan mayat mereka akan dibuang ke dalam lubang tanah yang najis. Nampaknya Yusuf berasal dari Arimatea, dan setelah itu dia menjadi penduduk Yerusalem, karena di dalam Matius 27 ayat 60 kita membaca bahwa kuburan yang mereka pakai dekat Yerusalem itu milik Yusuf. Kita juga membaca bahwa Yusuf adalah anggota Sanhedrin. Ya baik, Markus pasal 15 ayat 43 dan Lukas pasal 23 ayat 50 berkata bahwa Yusuf adalah seorang Biulites. Di dalam Injil Markus, dia Biulites yang terhormat. Kita juga membaca bahwa dia merindukan kedatangan kerajaan Allah, dan bahwa dia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan Sanhedrin terhadap Tuhan Yesus. Lokasi dari Arimatea tidak diketahui. Beberapa tempat dicalonkan, tetapi tidak ada kepastian mengenai lokasi itu. Arimatea di dalam bahasa Ibrani adalah Ramataim. Ya, 2 daratan tinggi, mungkin 2 bukit lah. Dicatat bahwa Yusuf murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Sikap itu tidak begitu dihargai di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 42 dan 43. Oleh karena tempatnya di dalam Sanhedrin, pasti Yusuf boleh datang kepada Pilatus. Kita melihat di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 43 bahwa Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus.
permohonan Yusuf mungkin agak berbahaya karena seolah-olah dengan minta itu dia seperti agak memihak pada seorang pemberontak nampaknya. Juga berbahaya karena pasti orang-orang Sanhedrin yang lain akan mendengar bahwa dia bertindak demi kepentingan mayat Tuhan Yesus Kristus dan mereka tidak mau Tuhan Yesus dihormati. Barangkali Pilatus setuju atau meluluskan permohonan Yusuf karena sebenarnya Pilatus tahu bahwa Yesus dia bukan pemberontak. Mungkin Pilatus juga senang berkesempatan menghina para pemimpin agama Yahudi sekali lagi. Pasal 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 100 liter beratnya. Keempat Injil menceritakan bahwa Yusuf minta izin dari Pilatus, tetapi hanya Injil Yohanes menceritakan mengenai Nikodemus bahwa dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu yang dipakai dalam persiapan mayat sesuai adat agama Yahudi. Campuran itu pasti mudah diperoleh walaupun ada Sabat atau hari raya, karena orang meninggal dunia pada hari raya dan hari Sabat, dan mayat harus cepat dikuburkan sesuai adat agama Yahudi. Nikodemus pasti ditolong orang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu untuk persiapan mayat Tuhan Yesus Kristus. Orang Yahudi memakai mur, Yunaninya Smurna. Smurna itu nama di dalam bahasa Yunani, itu nama kota yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 8. Ya, mereka memakai mur untuk menghilangkan bau mayat, tidak seperti orang Mesir yang memakai campuran itu untuk mengawetkan mayat. Ya, di dalam Alkitab, campuran yang sama, disebut di dalam beberapa tempat dalam konteks bau wangi itu. Lihatlah, Mazmur pasal 45 ayat 9, dan Amsal pasal 7 ayat 17, dan Kidung Agung pasal 4 ayat 14. Gaharu yang Yunaninya aloe, mungkin itu dari aloe vera atau aloe sucotrina. Getah dari daun itu dicampur dengan mur menjadi campuran yang wangi. Terjemahan saya berkata bahwa berat itu adalah kira-kira 100 liter. Liter itu berat Romawi yang setara dengan kira-kira 33 gram menurut BDAG itu. Maka beratnya campuran yang dibawa Nikodemus kira-kira 33 kilogram. Itu cukup banyak. Sarjana-sarjana yang tidak menghargai Alkitab sebagai firman Allah berkeberatan dengan begitu banyak campuran itu. Ya, pembaca yang menganggap campuran itu terlalu banyak perlu menyelidiki kembali di dalam Injil Yohanes pasal 12 mengenai minyak wangi yang dicurahkan oleh Maria pada Tuhan Yesus Kristus. Ya, Injil Yohanes pasal 12. Pada masa yang sama, kira-kira 36 kilogram dari campuran itu dipakai dalam proses menguburkan Rabi Gamaliel, dan 500 hamba membawa campuran untuk penguburan Herodes Agung. Ya, baik ayat ini maupun Yohanes pasal 7 ayat 50 berkata bahwa Nikodemus dahulu telah datang kepadanya.
pada waktu itu, firman tidak berkata bahwa Nikodemus percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sini, kenyataan bahwa Nikodemus membawa begitu banyak campuran itu yang mahal, sungguh memberi kesan bahwa ia sudah jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita perlu mengakui bahwa Yusuf dan Nikodemus adalah oknum manusia biasa pada zaman itu. Tetapi selain itu juga mungkin Nikodemus dan Yusuf mewakili orang yang lambat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dalam kasus Yusuf dan Nikodemus kehilangan kesempatan untuk bersekutu muka ke muka dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada akhirnya mereka berkesempatan untuk melayani Dia. Ya, ringkasan, kedua ayat ini, 38 dan 39, hanya menceritakan tentang persiapan penguburan jenazah Tuhan Yesus. Barangkali Yohanes memberi perincian ini untuk meyakinkan semua pembacanya bahwa Tuhan Yesus memang telah mati. Dia meninggal. Yang diminta bukan resusitasi, melainkan penguburan yang terhormat.